merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nats khotbah kita pada minggu ini sesuai dengan alma kita diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Kita akan membacakannya secara responsoria. Bapak Ibu akan membacakan ayat tengah dan saya akan membacakan ayat yang ganjil. Pada ayat 38 nanti kita boleh bersama-sama. Mari kita mulai. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila dia dapat kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini. Tema untuk saat ini yaitu menjadi pengikut Kristus. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada minggu kedua masa Lent ini berkenaan dengan pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Pada ayat 31 sampai 33 tadi dikatakan Yesus memberitahukan pada murid-muridnya tentang penderitaan dan wafatnya yang akan dialaminya kelak. Saat itu murid-murid Yesus tidak memahami bahwa Yesus akan mendapat perlakuan yang demikian dari tua-tua imam kepala
dan para ahli Taurat. Petrus memprotes dengan menarik Yesus ke samping. Namun Yesus menegaskan bahwa misinya bersifat spiritual, bersifat rohani, bukan bersifat duniawi. Menurut pikiran manusia, bahwa Yesus itu tidak akan menderita, bahwa Yesus itu akan dilindungi oleh Allah, karena Yesus itu adalah Mesias. Petrus menegur Yesus. Dia tak percaya bahwa Yesus yang sebagai Mesias yang dinanti-nantikan dapat menderita sengsara dan dibunuh atau disalibkan. Dia berpikir bahwa Mesias itu tidak harus mengalami penderitaan. Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Tidak mungkin dia lagi menderita. Petrus merasa tidak percaya. Karena Yesus itu selama dia mengikuti Yesus, Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang paling setia untuk mengikut dia. Selama Petrus mengikut Yesus, dia sudah melihat segala mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan orang yang sakit dari penyakit kusta menjadi tahir. Kemudian dia menyembuhkan orang yang buta menjadi dapat melihat. Kemudian dia lagi menyembuhkan orang yang sakit penyakit yang sudah lumpuh, atau perempuan yang sudah lama mengalami pendarahan. Kemudian dia membangkitkan orang yang sudah mati, termasuk Lazarus yang sudah 4 hari sudah berbau busuk. Dia bisa menghidupkannya kembali. Petrus merasa tidak yakin akan hal penderitaan yang akan dialami Yesus. Dikatakan Yesus tadi dia akan menderita, dia akan dibunuh, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia merasa, siapakah Yesus ini? Bukankah Yesus ini Mesias yang kami nanti-nantikan? Kenapa dia mesti menderita? Di sini saya ada mengambil suatu inspirasi. Seorang guru sekolah dasar yang mengajar di sekolah dasar, yaitu guru agama. Bukan karena saya mantan guru, saya mengambil ide ini. Tapi ini adalah seorang guru agama yang sedang mengajar di sekolah dasar. Dia mengajarkan pada murid-muridnya, dan dia mengajukan suatu pertanyaan kepada murid-muridnya mengenai siapakah Tuhan itu menurut anak-anak ini. Barangkali ada sebagian yang sudah pernah mendengar. Nanti kita ulangi lagi. Anak-anak sekalian, kata gurunya, menurut kalian siapakah Tuhan itu?
Kemudian anak-anak muridnya menjawab. Satu persatu guru itu menanya murid-muridnya itu. Anak-anak itu menjawab pertanyaan gurunya itu menurut gambaran yang mereka punya masing-masing. Setiap murid mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang pertama kali yaitu satu orang anak yang ayahnya adalah seorang hakim. Nah, menurutmu siapakah Tuhan itu? Lalu anak itu menjawab, ayah anak ini adalah seorang hakim. Bu Guru, Tuhan itu seperti hakim, Bu. Karena dia suatu saat akan menghakimi semua umat manusia. Itulah jawaban untuk anak hakim tadi. Kemudian anak yang kedua, anak yang lain lagi. Ayahnya adalah seorang dokter. Anak ini menjawab, Bu Guru, Tuhan itu adalah seperti dokter. Ya Bu Guru, Tuhan itu adalah seperti dokter, Bu. Kenapa kamu jawab seperti itu? Karena dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena dokter itu, Bu, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Ibu guru itu terdiam. Kemudian dia bertanya lagi kepada anak yang lainnya. Anak ini adalah seorang anak konglomerat, seorang yang kaya raya. Kemudian bu guru bertanya kepada dia, menurutmu siapakah Tuhan itu? Lalu anak itu menjawab, Bu Guru, Tuhan itu adalah seorang konglomerat. Kenapa kamu mengatakan demikian? Karena dia sanggup memberikan apa saja yang diminta oleh manusia kepadanya. Apa saja yang diminta oleh umatnya, dia akan memberikan. Berarti Tuhan itu adalah seorang konglomerat. Lalu begitulah pertanyaan itu satu demi satu pada muridnya, sampai akhirnya tiba giliran satu orang anak. Dia terdiam mendengarkan jawaban-jawaban daripada teman-temannya. Dia merasa minder. Dia kemudian terdiam dan tertunduk malu. Kemudian si guru bertanya, kenapa kamu diam, Nak? Coba kau jawab. Siapakah Tuhan itu menurut kamu? Memang anak ini terdiam dan tertunduk. Anak ini tidak seberuntung anak-anak yang lainnya tadi. Anak seorang hakim, seorang dokter, dan seorang konglomerat. Dia tidak seberuntung teman-temannya. Dia hidupnya amat sederhana. Bahkan dia tidak berani menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian ia terdiam dan menunduk. Tetapi guru itu bertanya lagi,
Kenapa kamu diam, nak? Tolong jawab ibu. Lalu anak itu menjawab, Tuhan itu seperti pemulung. Bu Guru, Tuhan itu seperti pemulung. Lalu semua teman-temannya menertawainya. Karena teman-temannya menertawainya, dia menjadi tunduk malu dan dia menangis. Lalu guru itu bertanya lagi, kenapa nak kamu menyamakan Tuhan itu seperti pemulung? Kenapa kamu samakan Tuhan itu seperti pemulung? Lalu anak itu pun menjawab sambil menangis menitikkan air mata. Karena pemulung itu, Bu, memungut sesuatu yang tidak berharga, memungut sesuatu yang tidak berguna, kemudian dia membersihkannya dan menjadikan sesuatu yang dipungutnya itu menjadi benda yang berguna untuk hidupnya dan juga berguna untuk orang lain. Demikian juga dengan hidup saya, Bu. Dia masih berisak menangis. Hidup saya itu ketika ayah saya menemukan saya suatu saat di pinggir jalan. Ayah saya membawa saya ke rumahnya. Dia membersihkan saya. Dia memandikan saya. Dia merawat saya dan mendidik saya hingga pada saat ini saya boleh ada di tengah-tengah teman-teman saya. Saya bisa sekolah. Tanpa ayah saya, mungkin saya tidak tahu di mana saya saat ini. Akhirnya Bu Guru tadi menangis dan memeluk anak ini. Dia merasa sangat sedih. Dan kemudian saudara-saudara, teman-temannya yang lain juga ikut menangis mendengarkan cerita anak tadi. Karena dia adalah seorang anak yang dipungut di pinggir jalan oleh seorang pemulung. Dan dia boleh bersekolah karena ayah yang mengangkatnya, menyekolahkannya, sehingga dia boleh menerima pendidikan yang begitu baik. Demikian juga dengan Petrus. Dia percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia berpikir bahwa Mesias itu tidak harus mengalami penderitaan di kayu salib. Karena dianggapnya Mesias itu sanggup menyembuhkan orang yang sakit, sanggup menghidupkan orang yang mati, dan banyak hal lagi yang dapat dilakukan Yesus. Tetapi kenapa mesti Yesus itu mengalami penderitaan? Dia memprotes. Dia merasa
Kenapalah orang yang sudah menolong manusia, kenapa mesti menderita? Kenapa dia dipersalahkan padahal dia tidak ada salah? Kenapa dia mesti disalibkan? Kenapa dia mesti dibunuh? Kita menyadari hal ini. Semua dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita manusia ini. Tetapi misi Kristus adalah misi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yesus itu harus menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan itulah sebagai kesudahannya, kemenangan bagi kita, sebagai pernyataan kemenangannya atas maut. Yesus itu tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui penderitaan Yesus di kayu salib, Yesus menginginkan kita supaya bertobat dan menjadi pengikutnya yang setia. Tetapi ada 3 hal tadi yang diberikan Tuhan Yesus sebagai syarat-syarat mengikut Dia, yang tertera tadi pada ayat 34. Pada ayat 34 dikatakan di situ syarat-syarat untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu 1, menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti mau untuk mempertaruhkan seluruh dirinya, bersedia untuk menanggalkan sifat-sifat egois, dan mau mempersembahkan hidupnya hanya untuk Yesus. Menyangkal diri adalah pengendalian diri kita dengan menahan keinginan hati yang bertolak belakang dengan kemauan Yesus. Dia menginginkan kita supaya kita jujur. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Dia menginginkan kita sebagai pelayan yang setia bagi Dia, supaya Dia tidak sia-sia mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk keinginan duniawi. Tetapi kita melayani adalah sepenuhnya untuk keinginan Tuhan saja. Jangan kita melayani Tuhan terombang-ambing oleh dunia. Jangan kita melayani Tuhan itu dengan setengah-setengah. Tetapi kita melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati. Karena Dia menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita yang benar-benar dengan tulus untuk kita,
untuk menyelamatkan hidup kita manusia yang berdosa. Menyangkal diri yang berarti menjauhkan diri dari rasa iri hati. Buangkan rasa iri hati. Jangan kita berpikir secara duniawi. Si itu kenapa berhasil, padahal dia tidak melayani Tuhan. Si itu kenapa bisa hebat, bisa begini. Macam pikiran kita kalau pikiran duniawi. Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk masing-masing kita. Tuhan yang memberkati segala apa yang kita kerjakan pada saat ini. Jangan kita murah iri hati kepada orang lain. Jangan kita tinggi hati. Jangan kita merasa sombong karena kita mampu membeli apa saja yang kita mau, lantas kita merasa sombong dan tinggi hati. Ingat, semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya meminjam. Kita ini hanya orang kepercayaan Tuhan. Hartamu itu bukan milikmu sepenuhnya. Kepintaranmu itu bukan milikmu sepenuhnya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Itu kita peroleh semua adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak menginginkan, kalau Tuhan melihat kau seperti tinggi hati atau sombong dan tidak bisa mengendalikan diri, saat ini juga Tuhan bisa mengambil semuanya. Saat ini juga Tuhan bisa mengambil orang yang mengasihi. Jadi hilangkan rasa sombong dan tinggi hati itu. Kalau kita ingin menyangkal diri dan mengikut Tuhan, segala sifat-sifat yang tidak diingini Tuhan kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan yang kedua, memikul salib. Memikul salib ini berarti kita diminta untuk setia kepadanya. Salib adalah lambang penderitaan. Kalau seseorang memakai kalung salib, berarti dia sudah mengerti apa arti salib itu. Salib itu adalah penderitaan, lambang penderitaan. Setiap kita manusia, kita harus siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa demi untuk mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Salib itu berat. Kalau diletakkan di atas pundakmu, apakah kau siap untuk memikulnya? Menjadi murid Yesus seperti Petrus adalah hal yang benar-benar terkejut dia menerima semua penderitaan Yesus ini. Begitu juga dengan kita.
Seorang ahli teolog yaitu Kosuke Koyama menyatakan, no handle on the cross, bahwa tidak ada gagang pada salib itu. Salib itu tidak mempunyai gagang. Yang mau dikatakan di sini bahwa salib itu harus dipikul. Kalau ada gagangnya mungkin lebih ringan kita memikul. Tetapi salib itu tidak mempunyai gagang. Kita harus betul-betul memikul salib itu. Dia tidak mempunyai gagang. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus telah mengalaminya. Kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan kita bisa mengikut Yesus. Dengan salib yang dipikul, maka kita fokus pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah agar kita bisa, agar kita sanggup mengikut Yesus secara sepenuhnya. Janganlah kita meninggalkan persekutuan kita apabila kita mempunyai suatu masalah. Dalam hidup kita ini, kita tidak terlepas dari segala problem hidup. Kalau ditanya masing-masing ini sudah pasti ada punya problem. Tetapi itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Kalau orang Batak bilang sisa kui sahib nabiro, itu berarti mereka punya masing-masing masalah. Tetapi mereka itu tidak menunjukkan di umum. Apa dibilang? Mekel di siapakah, tangis di sihamu. Kita tidak berani mengungkapkan pada teman-teman kita apa problem kita, apa masalah kita. Karena ini nanti bisa masalah kita ini sampai ke orang lain yang tidak dapat menyimpan rahasia. Segala persoalan kita, segala permasalahan kita, kita ungkapkan, serahkan semua pada Yesus. Mari kita masuk ke kamar, berdoa dan menangis, meminta persoalan kita agar bisa Tuhan memecahkannya, agar segala persoalan kita dapat kita menyelesaikannya dengan baik. Bukan kita bertanya kepada teman kita, orang yang kita percaya sekalipun belum tentu dapat menolongnya. Kawan tertawa yang ada, tapi kawan yang menangis tidak ada. Apabila ada persoalan yang sangat berat, kawan itu semua menyingkir, mengelak. Tapi apabila uangmu banyak, bisa berbolak-balik, maka teman-temanmu akan banyak. Maka kita ambil prinsip kita. Segala problem kita, segala permasalahan kita, hanya Yesus yang dapat menolong kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
segala persoalan kita, segala problem kita serahkan supaya Yesus ikut campur tangan agar segala masalah kita dapat diselesaikan dalam damai. Yesus itu akan memberikan mahkota bagi orang-orang yang setia padanya. Kemudian yang ketiga, mengikut Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus yaitu taat. Kita taat bukan hanya dan asal datang ke gereja, duduk, mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Begitu keluar dari pintu gereja, masih di depan gereja, sudah membicarakan orang lain. Masih keluar dari pintu gereja, sudah dikatainya orang lain. Sudah ada dibicarakan, siang itu begini, siang itu begitu. Mengikut Yesus itu artinya kita harus taat sepenuhnya. Jangan mengikut Yesus secara suam-suam. Kita harus tetap secara terus-menerus. Hari ini gereja, besok minggu depan kita gereja. Kalau suka gereja, kalau tidak suka nggak usah gereja. Itu namanya suam-suam. Tapi Yesus meminta kita mengikuti Dia. Mengikut Yesus itu harus terus-menerus. Bukan suam-suam hukum. Jangan hanya pada hari-hari besar baru kita hadir di gereja. Misalkan itu hari Paskah, hari Natal, atau hari ulang tahun, baru kita muncul di gereja. Yesus tidak menginginkan hal yang demikian. Kalau kau mau mengikut Yesus, Dia tidak mau orang Kristen yang suam-suam hukum. Dia tidak mau kita itu menjadi orang Kristen yang orang Kristen KTP. Tahu orang Kristen KTP? Kalau ditanya nanti apa agama Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Tertulis di situ Kristen, tapi dia tidak tahu apa arti salib. Dia tidak tahu apa itu Kristen itu. Kalau dia sebutkan itu Kristen, saya adalah seorang Kristen, berarti pengertiannya di situ adalah Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan asal Kristen. Kristen itu pengertiannya adalah pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengerti kehendak Yesus itu. Kita harus mengerti apa keinginan Yesus itu. Dia menginginkan agar kita taat mengikuti perintahnya dengan melakukan kebaikan untuk Yesus secara terus-menerus. Jangan engkau takut akan orang, tetapi takutlah akan Tuhan. Enggak perlu kau takut akan orang lain, tetapi kau harus takut
sadarilah diri. Kita ini bergereja bukan takut sama siang. Kita ini bergereja bukan takut sama pendeta. Kita bergereja untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita di akhir kelak? Kita harus mau sebagai teladan Yesus. Sebagai teladan Yesus, Dia rela berkorban. Kalau kita lihat, Dia dicambuk, Dia dihukum, padahal Dia tidak mempunyai kesalahan. Dicambuk, diludahi, sampai berdarah-darah, bahkan dibunuh sampai disalibkan, demi untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadilah kita sebagai teladan Yesus, mau menderita dan mau mengikut jejaknya. Jangan kita malu seperti pada ayat 38 tadi. Jangan malu mengakui Kristus, yang pada akhirnya manusia itu akan diadili oleh Kristus. Kita semua ini pada akhirnya akan diadili sama Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita berpikir dan bertindak sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap yang dibuat Tuhan tadi, 3 syarat-syaratnya tadi: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Sebagai orang percaya, sepatutnya kita bersikap merendahkan diri di hadapan Yesus. Baru kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Yesus. Sebelum kita mengaminkan firman Tuhan ini, coba kita bernyanyi dari lagu rohani tadi. Kita menyanyikan kembali dari nyanyian rohani 131. Sampai ayat 3. Kita menyanyikan secara bersama-sama. Nomor 131.
firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia akan firman-Mu dengan menyangkal diri, memikul salib, serta tetap setia untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hantarkan kami dengan selamat sampai berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera darimu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, kita bangkit berdiri dari nomor 111, ikut Dikau saja. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa. Mari kita baca. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dosa kepada Allah dipuji. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus
yang menyertai kita mulai pada saat ini, besok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Dari sini men. Jaga dulu nih. Jaga dulu. Yo, pas kan tuh kan? Negara yang kita kan? Jangan lupa ke depan. Ini masih ada gini. Sama semua mantap datangnya.
Ya, aku tadi uang pendaftaran. Setiap di jalan apa dia? Dia berapa? Malah aku ngomong sama orang yang apa kasih diskon. Dia sini. Ini punya bapak minta uangnya ya. Jadi kemana keberangkatan dia? Oke, habiskan barangnya. Oke, dihabiskan.
Itu di gonya apa? Kalau suaranya nggak apa-apa. Siapa yang punya dana? Oh, siapa semua?
diminta dong anak biar nanti Armi bukan Yang warnanya kopi paman, jangan ngejreng gini. Ada yang mau beli yang ini ada tulisannya baru warnanya jangan yang ngejreng gini. yang Kayak gini aku suka, tapi di sini baru warnanya jangan ngejreng. Nah, warnanya kayak gitu. Oh, ya. Jadi putus kita. Tadi sosokan gua ngajak aku. Ayo tapi foto. Kasih ya. Ayo. Ini ini masih apa live-nya lo? Aku rumah aja jarang panggilan. Jarang apa aku panggilan? Oh, nanti kau deh. kalau apa yang abang Ini yang cocok. lawan nanti di Nanti dikasih dia sama wali kelasan. Oh, Dia kan gitu nanti dikasih sama wali kelasan. ini aja ya. Udah bawa dua. Perkenalkan, yang ini tuh pasukan ini, aduh.
kardus yo. Berarti 1 minggu ini kan dia sama aku. Kami foto. Kalau cowok suka juga. Ini sampai kaki. Bijinya angin. Bukan di sini kayaknya nggak bisa waras. Siapa lagi? Jalan-jalannya yuk. Oke, Jam berapa kalian kumpul nanti di sini? Jam 10. Ya. itu foto kok nggak Bisa tarik kereta perusahaan. boleh foto bertiga. Kalau kursinya sudah salah aku bawa sama nggak kursi ya. Dia kursi kecil lah, tak lalu. Di depan aja di depan. Di depan aja lah. Siapa kan ada di bawah? Orang ini senang, nggak bisa ya. Ribut kamu orang ya kan? Biar jauh. Balik lah biar Rajin di tiap minggu dia. Sekarang Ini sudah pulang telepon proses mobil nampak baca itu. Itu lagi. Siapa tadi? Oh iya. siap. Bukan, aduh. Halo bang. Bang ya bang. Oke. Kan aku sinaga. Di mana?